Siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan materi hari ini. Materi 4 darah sebenarnya kita selalu anggap serius, tapi kita santai, kita mengupas keseharian kita, apa yang kita alami, dan bagaimana yang kita lihat di medsos. Karena kita juga lihat ya di medsos kan banyak juga celoteh-celoteh siapa aja. Apakah dia menyinggung tentang atomika atau dia menyinggung secara umum tentang networker. Nah, kita ini kan ada di dunia ini. Nah, kita benar-benar harus menunjukkan jati diri kita dan kita juga harus benar-benar tahu bagaimana kita harus bersikap memimpin tim kita untuk terus berlari bersama ya. Oke, nggak akan panjang lebar lagi. Saya serahkan kepada Bu Ida untuk menyampaikan dulu materinya dan kita bisa saling memberikan masukan nantinya ya. Silakan Ida. Iya, terima kasih Ika. Semangat pagi teman-teman semuanya. Ya, di sela-sela kesibukan kita ya, tentunya Senin ceria. Kalau di Atomi itu Senin itu ceria karena besok gajian ya. Udah masuk ya transferan, lupa. Sudah Besok cek lagi. semuanya ya. Nah, Senin kalau di luaran sana adalah Senin yang aduh masih panjang sekali waktunya ya, tetapi di Atomi adalah Senin ceria karena kita penuh harapan di hari Senin ya, dan hari lepas hari pasti kita juga penuh harapan. Nah, teman-teman, ketika kita saat ini menjalankan bisnis Atomi, entah itu teman-teman yang baru join atau mungkin teman-teman yang sudah beberapa waktu ya, seperti kami sudah dari awal Atomi buka begitu ya. Capaian kita beragam, betul? Capaian kita beragam. Lalu bagaimana kita kemudian berproses, itu pun cara berprosesnya pun beragam. Nah, bagaimana kita menjadi seorang leader pun, kita sudah dijejali dengan banyak sekali namanya teori, pengetahuan ya, dengan cara kita mendapatkannya dengan membaca, dengan menonton video, dengan menonton YouTube, atau melalui sharing-sharing yang diberikan atau lecture-lecture yang diberikan oleh sponsor maupun orang-orang yang sudah mumpuni di bidang leadership seperti itu ya. Nah, pertanyaannya adalah kita ini sekarang setelah mendapatkan asupan gizi segitu banyaknya selama sekian lama, kita ini ada posisi seperti apa? Pertanyaannya ada di sini ya, teman-teman. Seperti halnya kita ini diberi asupan gizi oleh orang tua kita ya. Oleh orang tua kita, misalnya seseorang yang menjadi seorang mama misalnya ya, memiliki anak kembar 2 atau 5 pun, memberi makan itu pasti biasanya akan sama. Di awal memberikan bubur ya, yang sangat lembut, ASI, bubur, kemudian agak kasar dan seterusnya. Semua asupan yang diberikan sama. Tidak mungkin orang tua itu, oh si ini aku kasih tempe, yang ini aku kasih telur, yang ini aku kasih daging, yang ini nggak usah kasih. Pasti orang tua akan sama memberinya. Nah, tetapi hasil dari pertumbuhan anak-anaknya ini pasti berbeda. Ya, tumbuh kembang anak-anak ini berbeda. Banyak faktor yang kemudian kalau kita pelajari adalah banyak faktor yang kemudian mempengaruhi tumbuh kembang anak ini. Mungkin karena dia memang secara physically dia tidak terlalu bagus, ada masalah-masalah di fisiknya. Ada juga karena faktor oh anak ini ternyata lebih sulit untuk mengontrol emosinya. Betul? Oh, ada juga anak yang terlalu diam, dia cuek ya, seperti itu. Nah, tumbuh kembang anak-anak ini sekalipun hanya mungkin ya, kalau kita lihat itu hanya karena oh anak ini cepat banget emosi. Tetapi kita bisa perhatikan anak-anak yang cepat emosi, bagaimana tumbuh kembang dia itu berbeda dengan anak-anak yang cenderung tenang. Nah, sama seperti kita di dalam berbisnis, ya. Berbisnis juga seperti itu. Sekarang ini kita ada di dunia yang sangat-sangat berbeda ya. Perkembangan bisnis, tren itu tidak lagi berubah ya, tidak lagi berubah sekian dekade baru berubah. Tidak, bahkan hari ini mungkin lagi tren apa, besok sudah berubah lagi. Bisa terjadi. Kenapa? Kenapa bisa begitu cepatnya? Ya, karena sekarang ini semuanya hidup dalam networking ya, jaringan yang dibalut atau yang difasilitasi dengan yang namanya internet. Nah, ini luar biasa sekali dampaknya. Ya,
trends yang mungkin saat ini ada di Eropa, tiba-tiba dengan begitu cepatnya udah masuk di Indonesia karena satu orang yang kemudian dia membawa, ya, membawa ibaratnya sesuatu yang lagi ngetren di Eropa dibawa ke Indonesia. Nah, teman-teman, malam hari ini saya akan sedikit membahas tentang akan membahas sorry. Tentang leader yang trendsetter. Apa sih trendsetter itu? Trendsetter itu orang yang menciptakan atau menerapkan sebuah tren terbaru. Nah, teman-teman, kita kalau saya sering menyampaikan bahwa Atomi adalah perusahaan yang visioner. Artinya apa? Atomi mampu melihat sampai jauh, ya, sampai sekian lama yang seharusnya orang belum sampai ke situ. Atomi sudah melihat, Atomi sudah punya gambaran, ya, gambaran seperti itu. Nah, ini sangat penting untuk kita pahami sebagai seorang atomian, sebagai seorang leader. Kita sudah seharusnya kita seharusnya menjadi leader yang memiliki sifat-sifat yang trendsetter. Artinya apa? Artinya kita harus bisa menciptakan, menerapkan tren baru di dalam dunia bisnis networking, ya. Sama seperti halnya yang diharapkan oleh Pak Hankil kita. Pak Hankil berharap bahwa Atomic bisa menjadi mengubah image tentang multi level marketing perusahaan networking yang buruk citranya. Nah, ini diperlukan seorang trendsetter. Ketika kita sebagai seorang atomian, kita tidak memiliki ini, maka yang terjadi kita pasti akan hidup atau menjalankan bisnis ini sama seperti networking yang lain di luar sana. Nah, ini yang harus kita pahami, ya teman-teman. Nah, bagaimana sih sebenarnya sikap seorang trendsetter? Seorang trendsetter dia selalu harus up to date, ya, up to date, berusaha membeli dan mencoba produknya. Kalau misalnya ini bicara tentang produk, ya, kita harus berusaha membeli dan mencoba produk baru untuk jadi role model bagi followernya. Nah, ini penting sekali teman-teman. Apa yang disampaikan Pak Hankil bahwa kita ini jadi konsumer dulu, ya, kita memakai produknya baru kita akan jadi bisa bercerita. Orang akan melihat kita, oh hasil dari produk itu ada di kita. Kita sebagai etalase yang berjalan, yang mengenalkan secara otomatis tentang kualitas produk Atomi. Nah, ini harus ada di seorang trendsetternya Atomi. Nah, yang kedua, kita harus aktif dan kreatif, penuh inovasi. Kenapa? Artinya kita harus punya sifat yang dinamis. Jangan hanya berpatok, oh kata Bu Ida seperti ini, tek, sudah selesai. Padahal penerapan apa yang saya sampaikan itu dasarnya pasti adalah pengalaman saya dengan komunitas saya. Nah, Anda memiliki komunitas yang berbeda, Anda tidak bisa hanya begitu saja mengadopsi cara-cara saya. Ini saya pun mengalami, ya teman-teman, ya. Saya berusaha belajar bagaimana saya membuat inovasi-inovasi, mencoba awal-awal saya masih mengadopsi sana sini coba aku terapkan di grup aku, ya. Ternyata semuanya mental, teman-teman. Dari situlah kemudian saya belajar tentang ini. Oh, ternyata kita sebagai seorang atomian, kita harus punya sikap seorang trendsetter yang dia harus aktif dan kreatif, penuh inovasi. Oh, kalau di sini, di tim ini, bisa dijalankan ini. Tapi ternyata di sini nggak bisa. Apa yang harus aku lakukan? Nah, ini penting sekali, teman-teman. Ya, bagaimana kita harus punya sikap yang dinamis, ya. Jangan kaku, nggak bisa. Dalam bisnis kita tidak bisa kaku. Apa yang saya terapkan di sini tidak mungkin bisa diterapkan di tempatnya Ikan, di tempatnya Pak Obed, di tempatnya Bu Erni, atau yang lainnya seperti itu. Tidak, belum tentu bisa. Nah, yang kedua adalah original. Seorang trendsetter itu seharusnya dia memiliki karakter yang tidak menjiplak. Dia punya cara-cara untuk melakukan perkembangan di dalam timnya. Ya, sama misalnya seperti
seperti seorang speaker juga ya, gaya saya pasti berbeda dengan Ika. Ilmunya mungkin sama, ya. Kita belajar sama dari satu orang yang diberikan oleh perusahaan, misalnya seperti itu. Tetapi hasil yang didapatkan, saya punya original saya sendiri. Cara saya seperti ini mengajar. Ya, Ika punya cara yang berbeda, Rini punya cara yang berbeda, Pak Obed cara yang berbeda, dan seterusnya semuanya punya cara. Nah, original ini keadaan kita ya, diri kita ini harus betul-betul mencerminkan diri kita, dan yang tidak bisa, ibaratnya tidak ada yang perlu kita jiplak dari orang lain. Kita belajar tentang ilmunya oke, tetapi kita karakter kita harus tetap kita miliki ya. Kemudian kita juga seorang trendsetter itu harus punya visi yang jelas. Kalau Anda tidak memiliki visi, Anda tidak punya gambaran ke depan, saya yakin, saya percaya Anda tidak akan bisa memulai sesuatu yang orang lain belum tentu bisa memulai. Nah, seorang trendsetter itu harus punya visi. Artinya dia berani mencoba, dia berani mengaktualisasikan ya, mengaktualisasikan apa yang menjadi pemikirannya, apa yang menjadi mimpinya. Dia berani. Nah, ini sikap-sikap seperti ini sudah seharusnya ya ada pada seorang leader di Atomi. Atomi ini luar biasa teman-teman ya. Kalau kita bicara tentang cara pandangnya Pak Hangil begitu ya. Saya kemarin menyampaikan di salah satu grup kami begitu ya. Saya menyampaikan saya jatuh cinta ya kepada Pak Hangil, ibaratnya seperti itu. Kenapa? Saya nggak pernah namanya terpesona dengan Celine Dion ya, yang suaranya sangat bagus, saya juga suka, misalnya seperti itu. Tidak. Ya oke, saya menikmati ya suara dia, saya menikmati suara siapa, saya menikmati, atau siapapun. Oh, cara menyampaikan ini tentang pemahaman tentang motivasi, motivator itu saya menikmati. Tetapi saya sangat-sangat takjub ya dengan bagaimana pemikiran dia itu bisa, kalau saya lihat itu balance dengan hatinya, sehingga yang dia aktualisasikan, yang dia keluarkan, yang dia kemudian implementasikan di dalam bisnis ini menjadi luar biasa buat kita. Coba teman-teman bayangkan, seandainya dia tidak memiliki hati ya teman-teman, mungkin dia akan membuat satu sistem yang dia tidak akan mulai dari 10.000 PV. Ya, itu sangat kecil sekali loh, dengan produk yang kualitasnya wow. Ya, masa sih cuma suruh beli 10.000 PV kasarannya ya. Tetapi dia punya hati, pemikirannya besar, tapi dia juga punya hati yang besar. Ini yang luar biasa, teman-teman. Dan ini adalah dobrakan yang luar biasa bagi seorang pebisnis. Seorang pebisnis, saya sampaikan ya teman-teman, seorang pebisnis yang pertama bicara tentang bisnis adalah bicara tentang untung dan rugi, pasti. Betul? Nah, ini yang saya kemudian pahami luar biasanya Pak Hangil. Dia bicara bisnis, betul. Keuntungan perusahaan ini harus bisa membawa perusahaan ini sampai pada 100 tahun. Tapi untuk 100 tahun ini prosesnya dia harus membuat sistem yang membalut itu seperti apa. Nah, ini yang luar biasa. Nah, sistem inilah yang dia pakai, yang dia buat dengan hatinya dia. Nah, wow sekali ya teman-teman. Kalau saya sampaikan ini wow sekali. Nah, lalu bagaimana sih cara kita untuk menjadi seorang trendsetter? Teman-teman, di Facebook, di Instagram, di TikTok ya banyak sekali celoteh, banyak sekali sesuatu yang ditawarkan, pemikiran-pemikiran ya, kemudian banyak sekali mungkin yang pro dan kontra bagi kita. Nah, sebagai seorang trendsetter itu kita harus bisa tidak cepat untuk bicara, tetapi kita mengamati terlebih dahulu. Apa sih yang terjadi? Ya, kita harus jadi pemerhati. Nah, kita harus aktif juga membaca, ikuti Zoom dan seminar. Kita harus mengikuti, ya, harus benar-benar up to date, ya. Apapun pengetahuan kita, kemudian sikap kita, ya, kemudian bagaimana kita melihat pasar seperti itu.
Nah, yang kedua adalah ketika kita menjadi trendsetter, seharusnya kita ini memposisikan diri itu seperti kita konsumennya. Nah, betul tidak apa yang disampaikan Pak Kankil? Jadilah autoconsumer, jadikan autoconsumer dulu. Sama, kita pun begitu. Sebelum kita jalan bisnis, kita seharusnya menjadi seorang konsumen. Untuk apa? Untuk kita bisa paham apa yang menjadi kebutuhan konsumen kita. Kita bisa melihat, oh, ternyata misalnya kita seorang trendsetter, kita membuat produk yang baru begitu ya. Ini kaitannya dengan produk baru ya. Kita bisa melihat kebutuhan pasar kita itu apa, kebutuhan konsumen itu apa. Nah, itu dilakukan oleh Atomic. Teman-teman bisa lihat ya, bagaimana perkembangan yang luar biasa dari produk-produk Atomic. Nah, ini adalah pemahaman atau bagaimana seorang Pak Hangir ini memposisikan dirinya. Oh, aku butuh ini. Coba kalau aku jadi konsumen, kalau aku butuh ini, aku membeli seperti ini, kira-kira menguntungkan enggak untuk aku? Nah, itu tolok ukurnya adalah diri kita supaya apa? Supaya kita ini tidak juga merugikan orang lain. Ketika kita tidak melihat diri kita, kalau misalnya aku jadi pembeli sebuah riset bank misalnya ya seperti ini ya, riset bank ini saya jual begitu dan saya membelinya gitu ya. Ada orang yang menjual, saya beli. Kira-kira dengan segini ini, dengan kualitas seperti ini, kira-kira merugikan aku enggak ya? Ternyata udah kecil kualitasnya, katanya botok, mana ini hasilnya? Aku pakai berulang kali tidak ada hasil. Nah, kalau sudah seperti itu, apakah ketika kita mengeluarkan produk ini di pasaran, orang akan ramai membeli? Mungkin di awal iya. Tetapi selanjutnya tidak akan terjadi konsumen yang loyal. Nah, ini ya. Jadi kita harus memposisikan diri kita menjadi seorang konsumen. Nah, apa yang dilakukan oleh perusahaan ini atau Atomi ini, kita pun harus lakukan, teman-teman. Ya, kita harus berpikir bahwa diri kita ini konsumen, sehingga ketika kita mengenalkan produk, kita menawarkan produk-produk Atomi, itu kita seperti menawarkan kepada diri kita. Sehingga tidak mungkinlah kita sendiri akan menyakiti diri kita sendiri, betul? Nah, itu yang harus. Kita nggak mungkin merugikan diri kita sendiri. Nah, itu pun yang harus kita lakukan ke orang-orang yang kita akan kenalkan Atomic. Nah, kemudian ciptakan inovasi untuk mengenalkan produk dan perusahaan dengan cara-cara yang asik. Nah, ini ya, teman-teman. Tidak harus semua orang menjadi TikToker, tidak. Ya, tapi kalau Anda memang punya bakat di situ, lakukan. Ya, lakukan. Sebisa mungkin TikTok Anda itu berbeda stylenya dengan mungkin Julia, mungkin Ika, mungkin Pak Obed yang bikin ya. Harus punya karakter sendiri, punya ciri yang khusus ya, sehingga itu ketika orang, oh tadi lihat Ika asik, ngelihat Anda pun orang harus asik seharusnya. Karena apa? Anda mempunyai nilai yang berbeda. Nah, ini. Jadi mungkin yang disampaikan sama tentang evening care for set, tetapi cara menyampaikannya, Ika seasik apa, saya punya seasik apa, yang lain juga punya seasik apa. Nah, ini sangat penting sekali kita punya inovasi. Nah, yang berikutnya adalah bangunlah komunitas. Ika, tolong kasih Ika. Nah, bangunlah komunitas. Kenapa komunitas ini penting? Ya, di dalam sebuah bisnis, kita berhubungan dengan manusia. Yang kita ini tidak disuruh jualan, tetapi kita membangun yang namanya apa? Yang namanya apa? Relasi, ya. Partner. Partner ini kita dapetin di komunitas. Komunitas yang seperti apa tentu saja kita sendiri yang tahu. Kita paham bagaimana lingkungan atau komunitas kita masing-masing. Nah, komunitas yang kita miliki ini kita diharapkan bisa membangun apa itu namanya perkembangan dari bisnis Atomi kita. Jadi komunitas ini pastikan itu yang membangun, ya. Nah, kemudian ini yang seru ya teman-teman, medsos dan netizen. Bagaimana dengan sikap hati seorang trendsetter? Ya, teman-teman,
di luaran sekarang ini ya, sekarang ini kita sangat mudah sekali dipengaruhi dengan tulisan-tulisan yang ada di medsos, video atau apapun yang ada di medsos. Kenapa? Ya, medsos ini luar biasa dampaknya dan kecepatannya luar biasa. Ketika Anda di sini menulis, maka dengan begitu cepat, bahkan di negara antah berantah, di Kanada, di mana, itu mereka semua bisa membaca dalam waktu yang sama. Nah, seringkali kita kemudian apa? Kemudian kita terjebak dalam sebuah perspektif, ya, perspektif yang berbeda dan itu membuat jebakan kita untuk terus bergulat di situ. Artinya apa? Artinya ketika kita membaca nih, Atomi adalah perusahaan yang tidak menghargai semangat. Kata siapa? Itu hanya moto saja. Nyatanya, ya, nyatanya apa yang saya dapetin dari Atomi? Penghargaan apa yang dia dapatkan, yang saya dapetin dari Atomi? Nah, dituliskan di medsos, semua orang paham, semua orang baca, ya. Kemudian yang terjadi apa? Yang terjadi kalau orang ini perspektifnya berbeda, teman-teman lihat di sini ya, angka 9 kalau di sisi sebelah kanan, tapi kalau orang di sisi sebelah kiri, dia akan melihat angka ini adalah 6. Nah, ketika kita adalah orang-orang yang positif, maka kita akan mengevaluasi, kita diam dulu, kita mengevaluasi apa yang sudah kita dapetin, apa yang sudah Atomi berikan kepada kita, dan kita akan melihat siapa yang berbicara. Kemudian, latar belakang apa orang ini berbicara. Nah, perspektif yang seperti ini harus hati-hati, teman-teman. Ibaratnya ya, seperti sebuah magnet. Magnet itu ada selatan dan utara. Tetapi semuanya ini memiliki daya tarik yang luar biasa. Sama kuatnya. Makanya di dunia ini ada orang yang pro dan kontra. Ini pasti, teman-teman. Ya. Semua punya kekuatan. Ya. Nah, semua memiliki daya tarik. Nah, tinggal kita mau yang mana. Ketika teman-teman berbicara tentang kesuksesan, kemudian Anda melihat, membaca, mendengar orang yang gagal terus-menerus, maka tanpa sadar Anda sudah ditarik dengan kuat sekali untuk masuk pada orang yang gagal ini, pada energi atau aura dari kegagalan. Nah, ini nggak bisa dipungkiri loh teman-teman ya. Nah, ketika kita kemudian kita diskusikan, ketika kita tidak paham, kita diskusi. Kok ada yang bicara seperti ini tentang Atomi? Apakah betul? Kenapa Atomi melakukan seperti apa yang dia tuduhkan? Misalnya seperti itu ya. Nah, tentu saja ketika kita mendapatkan lingkungan, mendapatkan komunitas yang benar, ketika kita mendapatkan jawaban dari orang yang dia loyal kepada Atomi dan dia sudah menunjukkan kesuksesan di Atomi, pasti saya yakin, saya percaya, Anda pun akan ditarik. Tarikan ini sangat kuat untuk Anda tetap menyatakan Atomi yang terbaik. Atomi tidak seperti itu. Bahkan Anda berani menjadi seorang yang berani menyatakan yang berbeda. Nah, ini trendsetter. Kita berani melakukan sesuatu yang berbeda dari orang-orang yang mungkin saat ini ada di lingkungan Anda yang bicara bahwa Atomi jelek, Atomi jelek, Atomi tidak menghargai semangat, dan seterusnya. Ketika Anda berani untuk menyatakan sikap Anda yang positif, maka Anda sesungguhnya sudah menjadi seorang trendsetter. Nah, ini penting sekali teman-teman ya. Nah, yang terakhir teman-teman, seorang trendsetter itu adalah juga seorang pelopor, ya, pelopor, orang yang memelopori, orang yang dia yang berani,
ya, berani ngambil satu sikap, satu keputusan penting untuk dia tidak menjadi orang lain. Dia menjadi seseorang yang memiliki tren, memiliki pemahaman pemikiran yang mungkin melebihi, melompat dari saat ini orang-orang yang ada. Nah, ini loh pelopor. Ya, jadi kita harus berjuang menjadi yang terdepan, ya, berjuang menjadi yang terdepan dan bisa berpengaruh bagi kehidupan yang lebih baik orang-orang yang kita temui, orang-orang yang membaca status kita, orang-orang yang kemudian dia melihat video kita dan seterusnya. Ini yang paling penting di dalam sebuah kepemimpinan, di sebuah leadership. Dan ini harus ada di seorang Atomiah. Ya. Nah, kalau teman-teman magnet saja ya memiliki kutub yang berbeda, ya, kutub utara dan selatan seperti itu, mereka sebenarnya memiliki sifat tarik-menarik ketika berhadapan dengan kutub yang berbeda. Ya. Mengapa mereka punya daya tarik-menarik ketika berhadapan dengan kutub yang berbeda? Iya, ibaratnya seperti kita, ya, seperti kita berhadapan dengan ibaratnya orang yang tidak sepaham dengan kita. Biasanya kita akan mana nih yang kuat? Ya, diri kita ini kita mau seperti apa? Kita harus seperti apa? Apakah kita akan tertarik kepada dia atau kita tetap menjadi diri kita? Nah, ini kutub ini sangat kuat ya, sangat kuat tarik menarik. Nah, tergantung pada diri Anda sendiri. Magnet itu memiliki sifat menolak, ya, tolak menolak saat berhadapan dengan kutub yang sama. Artinya tenang-tenang saja, ya. Kita akan tenang-tenang saja ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang satu frekuensi seperti itu. Nah, tetapi di dunia ini, ya teman-teman, apalagi saat ini kita betul-betul diperhadapkan dengan keterbukaan, ya, diperhadapkan dengan keterbukaan bahwa segala sesuatu itu bisa kita akses dalam waktu yang cepat dan semua ibaratnya tadi Ika mengatakan ibaratnya mau kentut aja ditulis semua orang tahu paham ya kita lagi kentut dan seterusnya kita lagi makan ataupun semuanya tertulis di medsos dan semua orang bisa membaca. Tinggal kita bagaimana kita menyaring. Nah, teman-teman ingat ya teman-teman bahwa segala sesuatu yang kita lakukan pasti ada sebab akibat. Nah, cobalah pahami bahwa ketika seseorang menulis seperti apa, pasti dia punya alasan. Alasan apa di balik itu? Pertanyaannya adalah bagaimana Anda mendapatkan jawaban dari sumber yang benar dan netral. Ini yang paling penting. Ketika Anda ditarik pada satu sumber, maka teman-teman hanya mendapatkan satu jawaban di satu sisi. Begitu pula sebaliknya, ketika Anda dijawab seperti ini, Anda akan mendapatkan yang sisi sini. Tetapi ketika Anda berjuang, berusaha mencari tahu, Anda berjuang mencari tahu, benarkah seperti itu dan seterusnya, maka Anda akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Anda bisa lebih bijaksana dalam menyikapi setiap apapun yang ada di media sosial. Nah, apakah teman-teman di sini yang hadir pada malam hari ini, Anda mau menjadi seorang pelopor, trendsetter, atau Anda hanya sekedar menjadi seorang follower? Seorang follower, dia hanya mengikuti saja. Tapi ketika Anda sudah membawa member partner, artinya Anda seharusnya Anda adalah seorang pelopor. Anda yang harus memiliki sifat-sifat sebagai seorang trendsetter. Anda yang memiliki cara-cara seorang trendsetter. Dia berjuang terus untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah berbeda, dengan karakter yang berbeda dan Anda mau berani berargumen, berani memperjuangkan sesuatu yang berbeda ini sesuai dengan
tentu saja role atau paham-paham yang Anda memang saat itu ada di tempat itu. Ya, saya rasa itu saja sharing saya malam hari ini. Silakan teman-teman semuanya boleh bertanya. Ika, silakan untuk menambahkan mungkin kalau ada tambahan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ida yang sudah sharing kepada kita ya, apakah kita ini, jadi kita benar-benar mencoba mengkoreksi diri ya selama kita menjalankan atomi ini, apakah kita sudah menjadi trendsetter atau kita sebagai seorang follower. Nah teman-teman, banyak sekali yang gagal di bisnis ini, memang mereka adalah seorang follower. Kenapa saya bilang demikian? Kita sudah sering mendengar di luar sana, kalau kita ngobrol ya sama teman kita, misalnya, bukannya lu kemarin join di atomi? Bukannya dulu lu atomian gitu ya. Oh, enggak, gue ada enggak. Kenapa? Wah, susah upline gue enggak jalan. Upline gue enggak bantu. Upline gue mati. Ya, mati dan mati bukan mati beneran ya. Ceritanya mati ini kabur. Ceritanya enggak jalanin lagi lah ya. Enggak. Atau downline saya enggak ada yang jalan. Downline saya enggak gerak. Ya. Nah, orang yang seperti apa? Orang yang seperti ini apakah dia sebagai seorang trendsetter atau sebagai follower? Ya. Orang seperti ini menyalahkan semua orang, semua kondisi, dia nggak sukses tapi bukan dia yang salah, ya. Nah, orang yang seperti ini kita perlu tahu bahwa susah untuk dia sukses. Kenapa? Dia merasa memang perlu disokong atas bawah dia baru bisa sukses. Selalu kami ingatkan kepada teman-teman ya, kita semua di sini adalah orang yang luar biasa. Hargai apa yang sudah Anda perjuangkan. Anda tidak usah putus asa melihat kalau misalnya teman Anda sudah sukses lebih dulu di atas Anda masih merintis, ya, Anda masih berjuang, belum menemukan pula leader yang mau gerak misalnya ya, nggak apa-apa, hargai apa semua keringat yang sudah Anda berikan, ya, kita akan terus bergerak, ya. Kita hanya belum menemukan orang yang sevisi dengan kita. Kita hanya belum menemukan orang yang melihat atomi ini seperti apa. Ya, jadi kalau Anda gagal di atomi, ya kalau kita gagal di atomi, ya karena kita, ya karena Anda. Bukan karena sponsor Anda meninggalkan Anda, bukan karena jaringan Anda tidak yang bergerak. Nah sebaliknya, kalau Anda sukses di atomi, bukan sponsor Anda yang hebat, bukan karena downline Anda yang hebat, tapi Anda yang hebat. Ya, kenapa? Karena Anda berhasil menjadi seorang pemimpin. Anda berhasil menjadi seorang trendsetter untuk tim Anda. Ya, Anda tidak digampang dipengaruhi dengan segala kondisi. Karena perjalanan kita ini akan banyak sekali kondisi yang akan terjadi di dalam perjalanan ini. Kalau kita yang gampang goyah, gampang frustasi, gampang panik, maka kita akan jantungan. Kenapa? Lah iya, hari ini beda lagi kejadian di jaringan kita. Besok beda lagi. Wah, kita nggak selesai-selesainya. Hari ini saya belum selesai menenangkan hati saya terhadap kejadian hari ini misalnya. Lah besok melek mata, ya jam 10 ada lagi. Ini kayak gini ya. Belum lagi selesai, lusa ada lagi ya jantungan ya. Hari keempat mati kita ya. Ya jadi seperti yang Ida bilang, kita harus bisa tenang dan menyikapi. Dan kita tahu betul apa yang Mr. Park bawakan di atomi ini untuk dunia. Bukan hanya untuk kita, untuk dunia. Nah, jadi kita tahu bahwa kita sudah di perusahaan yang sangat luar biasa. Ya, di perjalanan ini ada nggak yang meninggalkan kita? Tim kita ada, teman-teman. Seperti yang Mike kemarin ya, kalau yang ada ikut vision kami, Mike juga ada kasih gambar di slide terakhir ya. Kita ini sedang mendaki gunung yang tertinggi. Sepanjang pendakian ini ya, ada yang berhenti saking nikmatnya menikmati pemandangan di step pertama ya. Wah di situ aja udah nggak pengen naik. Ada yang pasang tenda ngaso ya. Setelah pasang tenda ngaso dia turun nggak jadi ke atas ya. Ada nggak? Ada. Teman-teman, sepanjang Anda berjalan menuju ke atas, akan banyak yang berhenti atau meninggalkan kita. Itu kenyataannya. Tapi Anda bisa sukses atau tidak, bukan dipengaruhi oleh orang yang mau meninggalkan kita. Karena kenyataannya kita tidak bisa sukses dengan orang yang memang meninggalkan kita. Kita nggak bisa sukses dengan orang yang memang stop.
Tapi selama perjalanan kita terus mendaki, kita akan tetap menemukan orang-orang yang akan mengikuti kita terus. Akan ada lagi di pinggiran di atas, ada yang ikut, ada yang ikut. Ya akan seperti itu. Yang penting Anda tidak pernah berhenti melangkah. Ya, jadi bukan siapa yang berhenti di jaringan Anda, siapa yang tidak tertarik, siapa yang menolak Anda di saat Anda ajak mengenal Atomi, yang Anda sebut Anda ingin sampaikan informasi dengan Atomi, tapi ternyata dia tutup mata dan tidak mau melihat apa yang Anda sampaikan. Bukan, Anda sukses karena Anda terus melangkah. Ya, ada nggak di jaringan kita yang tiba-tiba ngeblok WA kita? Ada, teman-teman, ya, yang kita nggak tahu salah kita apa gitu ya, menuntut hal yang sebenarnya nggak antah-berantah yang kita nggak bisa lakukan ya. PO Korea mintanya langsung order langsung datang barang, ya bingung ya caranya, ya gimana caranya, kita jelasin prosedurnya nggak mau menerima ya. Nah itu susah ya. Nah terus bagaimana kita harus menyikapi ini? Apakah kita jadi panik? Enggak. Kita tidak boleh terpengaruh dengan orang-orang yang tidak mau mengerti. Semua ini kan ada prosedurnya. Betul nggak? Nggak bisa kita semena-mena. Nah, jadi kita memang harus tenang menyikapi setiap perkara. Yang penting kita tetap jalan ya. Nah, teman-teman yang seperti Ida bilang, ya di medsos, mungkin kita juga akan terkejut. Satu sosok panutan kita misalnya ya, ada orang yang kita kenal ya, selama ini ada di Atomi. Tiba-tiba dia memberikan suara yang berbeda, yang cukup mengagetkan kita misalnya ya. Ya nggak masalah. Ya, kita nggak usah ikut terkejut dan merasa mengevaluasi ya, selama kita tahu bahwa Atomi itu tidak seperti yang dia sebutkan. Seperti Ida bilang, seseorang menyampaikan hal itu berarti ada sesuatu di belakangnya. Nah, apa yang dia alami? Ya. Nah, yang dia alami itu apakah dia memang menyikapinya dengan benar atau kegagalan dia? Banyak loh teman-teman, orang yang bersembunyi di kegagalan dia, tapi dia mengedepankan semua alasan. Ya, nah kita jangan gampang langsung mentang-mentang si A ini adalah panutan kita, langsung nggak usah kita evaluasi, nggak usah kita cari tahu, langsung menelan bulat-bulat dan menyetujui, akhirnya membuat Anda down, Anda ikut dia untuk kabur. Nah, ini rugi sekali, teman-teman. Kita harus ada pendirian kita. Anda harus tahu mengapa Anda ada di Atomi. Anda harus tahu hati Mr. Park. Sekalipun sponsor Anda meninggalkan Anda. Ya, impian Anda terlalu indah untuk diruntuhkan siapapun. Anda harus menjadi trendsetter untuk kehidupan Anda, untuk keluarga Anda. Anda perlu ya, untuk tim Anda perlu bawa mereka untuk sukses ya. Nah, jadi di sini kita mengupas bagaimana kita ini harus bersikap dengan benar dan menghargai apa yang sudah kita hasilkan. Selama memang itu yang kita kerjakan. Kecuali kita ini nggak ngerjain apa-apa ya. Member dibeliin sponsor kanan kiri, PV dikasih kanan kiri ya, jeng, tiba-tiba SM, jeng, DM ya. Nah itu benar ditinggalin sponsor, bingung kita. Kenapa? Karena jaringan ini bukan aneh buat. Ya saya waktu itu ada bahas dengan Rini sama Ida juga ya. Kita ini sepanjang perjalanan nggak mungkin naik terus teman-teman. Ada saatnya tiba-tiba ada sedikit goyangan. Namanya ini kita kalau di perahu besar, kita menyeberang samudra, itu ada badai, tidak mungkin tenang terus. Kalau selama Anda tenang terus berarti Anda naik apa? Naik getek di pinggir. Ya, nggak akan ada gelombang besar. Ada cuma riak-riak doang, ya. Nah, kalau Anda memang ada di lautan besar, di samudra, ya ada angin yang tenang, akan ada badai juga. Nah, bagaimana Anda mengendalikan, Anda sebagai nakoda mengendalikan perahu Anda, program perahu ya, kapal besar Anda ini ya, karena Anda membawa tim Anda di saat badai datang, bagaimana kita melewati badai itu ya. Jadi kita harus tahu bagaimana kita mengatasi di saat badai datang menghampiri kita. Kita tetap harus menerima dan melewati badai itu ya. Jadi kalau memang jaringan itu kita yang bangun, dua line itu di tangan Anda yang bangun ya.
Di saat terjadi badai yang terjadi, ya ibaratnya kalau roti habis dimakan, kalau resep itu Anda yang buat, jangan takut Anda bisa buat lagi kuenya itu. Anda bisa bangun kembali jaringan Anda. Tidak ada alasan bahwa jaringan Anda tumbang, tidak ada alasan bahwa member Anda tidak bertumbuh, tidak ada alasan bahwa sponsor Anda meninggalkan Anda. Selama itu kita yang bangun, Anda pasti bisa bangun kembali. Ya, tidak masalah di saat Anda perjalanan 5 tahun tiba-tiba Anda mengalami badai, nggak masalah. Semua leader pasti mengalaminya. Tidak ada, oh dia saking hebatnya terus tidak pernah mengalami goncangan. Tidak ada teman-teman ya. Kalau Anda mencapai imperial, itu berarti goncangannya nggak terhitung. Kalau goncangan Anda masih terhitung, saya rasa Anda belum special agent. Ya, jangankan Anda mastership. Kenapa? Karena goncangannya masih terhitung. Terlalu dikit berarti ya. Jadi semakin Anda mau besar, semakin Anda harus menerima banyak gejolak. Kalau Anda banyak gejolak, berarti kita bertumbuh. Kita berjalan terus menuju impian kita. Mungkin itu Ida tambahannya, ada tambahan lagi dari teman-teman atau ada Ida masukkan lagi? Atau Mak Rini kita yang lagi di pasar malam dia, siapa tahu dapat ilham tiba-tiba. Ada ketemu Pak Ilham nggak? Wah, dia hilang. Ya, mungkin teman-teman ada yang mau nambahin? Eh. Mike mungkin mau nambahin atau yang lainnya, silakan. Ya, silakan Ibu. Gini ya. Terima kasih untuk masukan-masukan yang sudah disampaikan Cida dan Ibu apa tadi satu lagi? Siapa aja boleh Bu, nama saya apa aja boleh. Tadi kan sudah gelombang-gelombang katanya kan saya mengalami, saya kan sudah dari 2018 sudah join di Atomi. Tetapi ketika itu kan saya memang karena masih aktif bekerja sebagai pegawai di rumah sakit, saya nggak fokus. Tapi setelah pensiun 2 tahun yang lalu saya fokus lah, udah mulai fokus. Ternyata itu sponsor saya 3 orang yang di atas saya meninggalkan saya. Tetapi saya pikir karena tadi jadi hampir ini memang kemarin, aduh udahlah sponsor saya mereka itu sudah mencapai, sudah punya ini ya sudah mencapai mastership ya sudah SM gitu. Tiba-tiba mereka hilang. Udah hilang, saya pikir saya juga malaslah, udahlah mereka aja sudah mencapai mastership hilang. Apalagi saya yang belum ini, tapi ini tadi jadi ini ya, saya mau berterima kasih gitu atas masukannya gitu, Ci. Ya, luar biasa sekali. Ika mau kasih masukan, silakan. Ya, silakan Ida boleh, saya boleh. Jadi memang begitu ya Bu Urta. Jadi ibaratnya kita harus tahu impian kita itu terlalu indah. Coba ya kalau kita masing-masing merenung ya teman-teman, Anda punya buku biru dan kita sudah hampir setiap kali Zoom, setiap kali SA kita selalu diingetin, dikasih tahu bagaimana kita pentingnya menulis life scenario kita, impian kita. Kalau Anda punya waktu ya Anda coba renungkan benar-benar impian, dan impian itu Anda harus punya hasrat untuk capai. Bukan hanya sekedar impian dan gak ada hasrat untuk mencapai, berarti ya bukan impian ya. Kalau impian kita rasanya ingin capai, Anda harus sampai seperti Anda jatuh cinta ya. Anda yang para pria di sini waktu Anda jatuh cinta pada seorang gadis, rasanya Anda nggak bisa hidup tanpa dia. Anda harus kejar mati-matian sampai dapat misalnya ya. Bagaimana Pak Obed dulu ya lagi jatuh cinta mengejar si ibu ya Pak ya. Wah, mati-matian segala jurus dikeluarkan ya Pak ya. Bukannya sekuntum bunga, wah segrondol bunga dibawa gitu ya. Nah, kita merasa harus pokoknya gimana caranya ya. Sampai rasanya lewat Pak Obed, lewat ya rumah cewek yang dia sosok itu ya, belum ketemu ceweknya, ketemu lihat ubung-ubung atas rumahnya aja rasanya udah berdebar-debar Pak Obednya, ya. Wah, segitu hasratnya. Nah, seperti itu impian Anda. Nah, kalau kita merasa seperti itu, kalau sponsor kita meninggalkan kita, atau dengan Anda meninggalkan kita, rasanya terlalu indah impian kita untuk kita tinggalkan. Betul nggak? Impian kita ini kan di tangan kita. Impian kita ini harus kita kejar. Impian kita ini bukan suruh sponsor yang ngejar kan? Ya, sponsor kamu kan hilang, kan impian saya belum tercapai. Kamu jangan hilang dulu. Lah impian itu impian kamu yang capai. Lah donanku kenapa kamu kabur kok mati?
Impianku belum kecapai. Ya enggak. Impian kita yang kejar. Tanggung jawab kita. Keberlangsungan keluarga kita yang bertanggung jawab, kita yang capai. Bukan tanggung jawab siapa-siapa. Tapi kita berusaha terus membangun, dan dalam perjalanan itu kita akan mendapatkan orang nanti yang satu visi, yang mereka juga ingin mengejar sesuatu untuk keluarganya mereka. Seperti itu Bu Urta. Silakan Ida. Ya, ini Mike mau menambahkan, tapi Oke, silakan. off cam ya, off cam. Oke, silakan Mike. Terima kasih. Ya, selamat malam Pak Dara, selamat malam teman-teman semua. Ya, memang yang Bu Ida sampaikan itu tepat sekali ya. Tadi Bu Ika juga sudah tambahkan bahwa kita di Atomi ini sebagai trendsetter ya. Saya nggak tahu di Indonesia, mungkin kalau di Kanada, kami ini kan suhunya itu kalau winter dingin, summer panas, jadi di rumah tuh ada namanya termostat ya. Termostat ini kita bisa set temperatur semaunya kita, nanti heater atau AC akan nyala untuk menyesuaikan temperatur di dalam ruangan ya. Nah, kita di Atomi ini harusnya seperti termostat. Jangan seperti termometer. Termometer itu kan mengukur suhu ruangan. Kalau panas dia ikut panas, kalau dingin ikut dingin. Nah, kita itu di Atomi terutama ya, saya ngomong bicara di Atomi, kita harus menjadi seorang termostat. Kita yang menentukan suhu di sekeliling kita. Kalau kita mau panas ya kita set aja jadi panas gitu ya. Jadi kita sekali lagi, apalagi sekarang zaman sudah era digital ya. Dan juga bukan cuma digital, ini udah mulai ke AI, artificial intelligence gitu. Jadi orang bisa membuat suatu statement yang menurut dia benar, dan itu belum tentu benar untuk semua orang ya. Makanya kita di Atomi ini sebenarnya Chairman Park sudah berkali-kali mengingatkan kita bahwa kita itu harus percaya atas dua orang atau dua orang tersebut ya. Kita harus percaya pertama terhadap diri sendiri, lalu percaya kedua terhadap Chairman Park Han-gil ya. Kita tidak perlu percaya kepada upline, leader, sponsor, itu boleh. Anda memang kalau mau menjadikan mereka mentor. Tapi yang terpenting adalah dua sosok ini. Yang pertama adalah Anda sendiri, yang kedua adalah Chairman Park Han-gil. Kalau Anda sudah memegang teguh terhadap diri Anda bahwa Anda yakin Anda sukses, nggak perlu dengerin orang lain. Anda mau di medsos lagi heboh seperti apa, itu bukan panutan Anda. Panutan Anda adalah Pak Han-gil. Ya, panutan Anda yang berikutnya adalah Anda sendiri. Jadi Anda harus menentukan Anda mau jadi apa di Atomi. Termostat Anda mau di set suhu berapa? Anda mau bikin suhu 0 juga bisa gitu ya. Anda mau bikin suhu 100 pun bisa. Itu tergantung Anda sendiri. Jadi kita bukan menjadi termometer, sekali lagi di Atomi. Kita bukan termometernya upline kita. Kita bukan termometernya downline kita. Kita adalah termostat yang menentukan grup kita ini mau kemana. Ya, saya sendiri bukan lahir dari grup besar. Ya, saya tidak pernah ada support dari sponsor yang namanya member, PV, nggak ada ya. Mastership, Sales Master, saya challenge sendiri. Diamond Master, saya challenge sendiri bersama partner saya. Sharon Rose Master, saya challenge sendiri bersama partner-partner saya. Saya yang menentukan termometer sekeliling saya, karena saya adalah termostat untuk grup saya. Jadi kalau saat ini Anda berada di grup besar, puji Tuhan. Kalau sampai ada sponsor yang bimbing Anda, puji Tuhan, bagus, Anda ikuti saja ya. Tapi suatu kali Anda akan menjadi seorang trendsetter untuk grup Anda. Mereka tidak akan selama-lamanya membimbing Anda sampai Anda menjadi Imperial Master. Suatu saat Anda yang akan mengambil tonggak kepemimpinan yang memimpin daripada downline-downline Anda, member-member Anda yang Anda bawa ke Atomi. Jadi sekali lagi, apapun yang Anda baca di medsos ya, itu nggak penting. Yang terpenting adalah apa yang Anda baca sendiri untuk diri Anda dan grup Anda. Terutama harus melihat selalu kepada Chairman Park Han-gil. Karena dia adalah panutan kita. Mau dari awal sampai akhir, dia yang akan mimpin kita. Bukan upline kita, bukan downline kita. Ya, itu aja Bu Ida. Terima kasih. Wow, luar biasa sekali ya. Yang disampaikan Mike itu luar biasa sekali ya teman-teman. Memang seperti apa ya yang kita juga sering sampaikan bahwa this is my own business ya. Kita ini di Atomi begitu kita mau start bisnis,
itu Anda harus berpikir bahwa ini adalah bisnisnya Anda, bukan bisnis sponsor, bukan juga bisnisnya member partner Anda di bawah Anda, bukan, tetapi Anda sendiri. Anda yang akan menentukan. Dan minggu lalu saya itu ya konsultasi dengan sponsor, ya curcol, ya cerita tentang perkembangan tumbuh kembang jaringan saya, ya bukan sponsor langsung, atasnya lagi, dan bukan sponsor-sponsor yang Royal Master, Star Master ke atas-atas itu bukan, ya, tetapi kami sekarang ini sama-sama Diamond begitu ya, dan kami memiliki sedikit persamaan tetapi juga ada perbedaan, ya, perbedaan di dalam perjalanan mendapatkan kesuksesan di Atomi begitu ya. Kita kemudian sering bertukar pikiran, dan tetap saja ya, kita sebagai manusia itu ada sesuatu yang kita tidak sepakat dengan apa yang dilakukan sponsor, ada juga yang kita tidak sepakat apa yang dilakukan oleh member partner kita terhadap kita begitu. Sama, Mike punya pengalaman pasti seperti itu, Ika juga seperti itu. Kenapa? Ya, karena memang kita ini kan hierarkinya itu kan dari atas sampai ke bawah, itu tidak ada putusnya. Dan sponsor kita ini tidak hanya 1-2 orang, banyak orang. Nah, orang-orang sponsor-sponsor kita ini pun mereka itu memiliki komunitas yang pasti berbeda-beda, cara pandang yang berbeda-beda, ya kan? Sampai kepada kita pun berbeda, ya. Nah, ini yang benar-benar harus kita pahami, ya. Nah, apa yang disampaikan oleh sponsor saya adalah begini. Oke, kamu sekarang nggak usah memikirkan. Seolah-olah kamu tidak punya sponsor, begitu saja. Aku pun tidak ada, katanya dia seperti itu. Jadi, kamu akan damai sejahtera dengan member partnermu. Kamu nggak akan terpengaruh, kamu tidak akan ibaratnya merasa seperti apapun. Tidak ada. Tetapi yang kamu bangun adalah keluargamu. Seperti kamu membangun sebuah keluarga, maka yang kamu perhatikan adalah full keluargamu, bukan yang lainnya. Ibaratnya mamamu, kamu sudah lepas dari mamamu karena kamu sudah mandiri. Dia berkata seperti itu. Saya benar-benar wow sekali. Oh, benar juga ya. Ngapain gitu loh. Saya sudah harus punya sikap sebagai seorang anak yang sudah bertumbuh dewasa, tidak lagi ngempeng lagi sama mamanya, tidak lagi minta-minta disuapin sama mamanya. Saya harus punya sikap ya yang kuat. Semua apapun yang Anda kerjakan itu yang dengan tim Anda itu seharusnya seperti yang Mike katakan ya. Kita ini motornya, kita mau bawa kemana? Ya ada yang mengistilahkan saya sopirnya. Iya betul, kita bukan orang lain yang akan nyetir semuanya, bukan. Nah, kalau setiap kita pasti punya yang namanya target, betul? Nah, kalau misalnya kita tidak sepaham dengan sponsor, oh Ika besok DM ya, ulangi DM, besok SNM ya. Kalau Ika memang merasa bahwa timnya belum kuat, maka apakah Ika tidak berhak untuk menjawab aku belum siap? Tentu saja Ika berhak. Dan keputusan itu semuanya ada di Ika. Bagaimana keberlangsungan nanti itu pun tergantung Ika. Bukan pada sponsor. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Jadi, teman-teman, di dalam dunia bisnis seperti ini ya, semuanya memiliki kepentingan, betul? Ada kepentingan-kepentingan yang mereka ketika punya kepentingan kemudian memakai hatinya. Dia memikirkannya. Tidak hanya punya kepentingan yang dipikirkan kemudian diucapkan dan itu menjadi sebuah tuntutan. Nah, ini penting sekali teman-teman. Anda, kita semuanya harus punya sikap. Ya. Kalau memang itu dirasa mendukung untuk pertumbuhan tumbuh kembangnya tim Anda, kerjakan kalau Anda memang sanggup. Tetapi ketika Anda tidak sanggup, lalu Anda membebankan ke bawah, itu yang berbahaya. Ya, kenapa? Ya, cepat atau lambat maka akan kesakitan. Ya, tadi pengalaman Ibu Ukurta ya, saya tidak tahu, tidak paham seperti apa jaringannya, tidak paham kenapa
sponsornya di atas yang sudah mencapai mastership kemudian menghilang begitu saja. Nah, tetapi saya bisa pastikan orang yang dia merasa nyaman, apakah dia akan pergi? Tidak. Ya, pasti ada sesuatu, oke? Dari situlah kemudian kita harus belajar banyak. Buatlah kondisi yang nyaman. Member partner anak Anda boleh kita ajarkan, boleh kita buat supaya mereka melek untuk memiliki target. Boleh. Tapi bukan berarti kemudian kita seenak sendiri begitu ya. Besok kamu sekian PV ya, besok kamu sekian PV. Bagaimana mungkin itu bisa kalau kita sendiri tidak mengajarkan bagaimana cara mendapatkan itu semuanya. Nah, ini ya. Jadi teman-teman, sangat penting sekali seorang leader, terutama di Atomi ya, kita menjadi trendsetter, di mana kita menjadi seorang pelopor, bagaimana kita punya sikap, ini yang paling penting. Bagaimana kita punya impian, kita berani menyampaikan, kita berani punya pemikiran-pemikiran baru yang berbeda, kita berani. Nah, ini penting sekali. Oke, mungkin yang lainnya yang akan menyampaikan, Ika mungkin silakan. Aku rasa udah cukup ya, mungkin dari teman-teman masih ada. Atau pengalaman Pak Obed yang di Nun jauh di sana, Pak Obed, pasti lebih banyak kendala yang di kita di kota besar yang lebih dekat dengan pusat tidak mengalami kendala yang dihadapi Pak Obed ya. Jadi kita sebenarnya bersyukur sekali teman-teman kita yang Nun jauh di sana mungkin kendalanya lebih berat lagi dari kita ya. Gimana Pak Obed pengalamannya Pak Obed? Baik, selamat malam Empadara, selamat malam Atomian semua. Saya bercerita sedikit tentang perjalanan saya di Atomi. Saya perkenalkan diri, saya seorang pensiunan. Sebelumnya saya seorang ASN. 3 bulan sebelum pensiun, 1 November 2021, saya sudah join di Atomi. Nah, perjalanan hidup saya di Atomi itu hari ini 1 tahun 10 bulan. Hari ini saya diingatkan oleh Facebook bahwa Anda 1 tahun yang lalu, 8 Mei 2022, melakukan home party yang pertama. Wah, luar saya kaget. Ternyata iya ya diingatkan. Baik, seperti yang disampaikan Ibu Ika tadi dan Ibu Ida, saya belum tahu posisi saya atau apakah trendsetter atau follower. Saya bercerita saja, nanti Bapak Ibu yang menilai saya seperti apa. Awal mula saya bergabung di Atomi, memang saya nolak. 2 kali diperkenalkan adik saya nolak. Apa sih Atomi itu? Udah kamu aja yang jalan. Ternyata setelah saya mengalami sempat berkenalan dengan namanya COVID di 2021, akhirnya saya mulai mengenal produk dan benar seperti yang disampaikan oleh Ibu Ida, Ibu Ika bahwa untuk mengenal Atomi kita harus mengenal produk-produknya. Saat ini saya sudah menggunakan baru 22 jenis. Ada yang memang sangat saya butuhkan, ada yang saya ingin rasa saja, seperti yang Ibu Ida bilang pada minggu lalu ya, ingin rasa seperti Banaba. Banaba seperti apa sih? Kok banyak orang yang suka ini? Ternyata rasanya sepat. Nah, yang tadi Ibu Ida sampaikan, kalau kita sebagai seorang leader, kita harus menjadi pelopor. Mungkin Ibu Ika, Ibu Rini, Ibu Ida sudah mulai melihat seperti apa saya berbuat di Jayapura, jauh sekali dari pusat, dari Jakarta, dari mana-mana, tetapi yang saya jalankan, saya ingin memperkenalkan kepada publik apa sih yang saya kerjakan di Atomi. Nah, kegiatan harian saya kolase pekerjaan saya di lapangan, terus saya buang di status WhatsApp saya. Ternyata banyak yang melihat. Nah, dampak dari itu ada yang bertanya, Pak, itu apa ya? Ya, saya perkenalkan lagi. Akhirnya mereka ada yang join, ada yang membeli produk. Termasuk juga yang saya buang di Facebook untuk publik. Banyak orang, akhirnya ada yang namanya grup Kanada kalau tidak salah. Mohon maaf Pak Mike, ada orang lain yang mengundang saya masuk di dalam grup Kanada Facebook itu. Intinya saya melakukan kegiatan Atomi saya
seperti yang Pak Mike tadi bilang, panutan kita adalah Pak Hanggil, ada 3 hal yang saya suka dan saya jalani. Beliau bilang untuk menjalankan bisnis Atomi kita harus merasakan dulu produknya seperti apa. Dari rasa itu kita share ke orang lain, memperkenalkan ke orang lain, dan setelah itu kita cerita terus. Saya kaget kemarin waktu kami pernah Zoom di grup Armada ya, kita harus memperkenalkan kepada, setiap hari saya harus bicara kepada 100 orang. Gimana ya caranya bicara kepada 100 orang? Oh, ada strateginya. Mau tidur. Buanglah Bangunin Nita di ya. grup. Yep, tidur di atas, papi mau tidur ya. Pak Obed bisa unmute? Sorry, salah mute. Pak Obed, Obed, tolong dibuka speakernya. speaker. Oh iya. Oke. Iya. 3 hal yang saya betul-betul jalankan yang disampaikan oleh Pak Hanggil buat saya ya. Karena saya setelah pensiun saya juga termasuk dalam barisan majelis jemaat di gereja. Saya tidak bisa fokus 100% di Atomi karena saya harus membagi untuk umat juga, waktu saya untuk umat. Oleh karena itu pekerjaan saya hanya merasakan produk, share ke orang lain. Kemudian yang saya suka juga dibilang, kita di Atomi itu ibarat sebagai pelari maraton, jangan sprinter. Kalau sprinter orang Papua bilang nanti cepat hosa. Cepat hosa itu artinya cepat habis tenaga. Dan yang terakhir itu hidup yang seimbang. Saya sering diledek teman-teman saya di gereja, majelis-majelis, entah diledek atau memang disupport. Pak Obed memang betul-betul menjalankan hidup yang seimbang. Seimbang kebutuhan iman dan juga bisa menjalankan bisnis. Selesai ibadah juga ada yang minta banaba, minta vitamin C. Selalu saya bawa di mobil, saya ambilin. Ketika saya kasih mereka dan saya dikasih uang, majelis yang lain bilang, betul-betul ya Pak Obed hidup yang seimbang. Oh, kamu tahu hidup yang seimbang apa sih? Itu disampaikan oleh pimpinan kami di Atomi, chairman kami di Atomi, Pak Hanggil, kita menjalani hidup yang seimbang. Nah, oleh karena itu seperti yang disampaikan oleh Ibu Ida tadi, kita sebagai leader memang harus kreatif, bisa menjadi pelopor. Apa yang kita kerjakan setiap harinya tentang Atomi, kita STP, kita delivery produk, melayani dengan kerendahan hati, kolaselah setiap hari itu apa yang kita kerjakan, buang di status WhatsApp kita, karena akan banyak orang yang akan melihat di situ, entah itu di WhatsApp ataupun di Facebook. Dan jangan jemu-jemu kalau ada kita memperkenalkan testimoni member kita atau orang lain yang menggunakan produk. Saya sampaikan di sini ada 2 video yang kami pernah publikasikan dan disukai orang. Yang pertama tentang testimoni seorang ibu yang harus menjalani operasi mata karena tidak bisa melihat. Nah, saat beliau mau dioperasi, dia harus dites darah dulu, ternyata kadar gula darahnya tinggi, 420. Tidak diizinkan oleh dokter untuk operasi sebelum kadar gula darahnya turun. Dia mendengar tentang banaba, terus dia minta ke saya. 3 minggu setelah mengkonsumsi banaba, beliau bisa melihat dengan sangat jelas. Akhirnya saya ngambil videonya, dan sudah beredar di mana-mana video tentang banaba, dan sangat membantu saya dan orang lain. Orang yang ragu untuk mengkonsumsi banaba yang kadar gulanya tinggi, dengan melihat dan mendengar video itu, mereka tertarik dan sudah banyak yang tertolong untuk menurunkan kadar gula darah. Ada juga satu video saya tentang pengalaman seorang yang mengalami stroke ringan. Beliau pemain musik di gereja kami, tapi 8 bulan saya tidak pernah lihat. Ternyata saya cari informasi, beliau mengalami stroke ringan, nggak bisa jalan kemana-mana. Akhirnya perkenalkan hemohim, vitamin C, dan juga koyo. Itu setiap saat dia konsumsi, akhirnya kembali ke gereja. Saya kaget waktu beliau datang kembali untuk main musik, kok sudah sembuh. Dia cuma bilang, itu berkat hemohim dengan vitamin C-nya Pak Obed. Anaknya bilang, tambah koyo Bapak. Koyo Bapak selalu tempel di lutut gitu.
Nah, itu sedikit pengalaman saya di Atomi, Ibu Ika, Ibu Ida, dan para leaders yang lain. Mohon maaf segala kekurangan dan keterbatasan. Ibu Ika, Ibu Ida yang bisa melihat saya sebagai trendsetter atau follower, itu yang saya kerjakan. Terima kasih, selamat malam semua. Terima kasih Pak Obed, luar biasa. Ya, saya juga sangat mengagumi sosok ini. Kenapa? Jelas-jelas dia seorang trendsetter. Kenapa? Saya juga sering dapat WA dari beliau ya. Jadi beliau kirimkan kepada saya kegiatan yang dia lakukan dan sangat menarik ya. Jadi kita bisa melihat bahwa sukses itu no komplain. Kalau mau komplain, wah banyak yang harus dikomplain oleh Pak Obed ya. Di Papua teman-teman, walaupun ada center itu tidak ada yang free ongkir. Sorry, bisa tolong di mute. Nah, tidak ada free ongkir sampai ke Papua walaupun ada center. Dan biayanya, wow, nggak usah ditanya ya. Ongkos kirim paling mahal Indonesia itu adalah ke Papua sana, sangat mahal. Jadi kalau mau komplain teman-teman, di antara kita semua komplain terbanyak harusnya datang dari Pak Obed ya. Tapi kita bisa lihat beliau tidak pernah komplain, dia menikmati perjalanannya menuju ke impian nantinya. Dan menikmati perjalanan ini harus sama enjoy, sama nikmatnya di saat kita menerima 12 miliar di panggung itu ya Pak Obed ya. Harus sama nikmatnya. Jangan Anda merasa saya baru nikmat terima 12 M-nya. Perjalanan ini menyakitkan terus. Wah, Anda nggak akan pernah sampai ke 12 M itu teman-teman. Kenapa? Karena kalau Anda tidak menikmati perjalanan Anda pasti berhenti. Seperti kata Ida bilang tadi. Ya, kalau Anda tidak menikmati perjalanan Anda tidak bisa enjoy terhadap setiap perjalanan ini, Anda akan menyerah. Tapi kalau kita sama menikmatinya, kita akan berjalan dengan happy-nya. Setiap masalah yang datang pun kita nikmati dengan happy-nya masalah itu. Senyumi masalah yang datang itu. Pak Obed mensenyumi apa? Menyenyumi. Ya, menyenyumi ongkir yang begitu mahal sampai ke Papua. Ya menyenyumi sampai Tanjung Priok. Ya, kenapa? Setiap tanya ke kantor tetap nggak bisa kasih jawaban bahwa kapan bisa free ongkir ke Papua. Tetap tidak ada jawaban itu ya. Tapi beliau mensenyumi itu, menikmati itu. Padahal ini adalah faktor yang paling penting, betul nggak Pak Obed? Barang datang mahal banget, beda sama kita di sini. Betul, teman-teman. Bu Ika, 87.000 per kilogram. Nah, haleluya, luar biasa ya. Kita sudah dapat berapa kilo teman-teman, ya, yang di Jakarta, di Jabotabek. Nah, teman-teman kita bisa lihat bagaimana beliau ini seperti kata Ida, trendsetter itu harus punya karakter dan dia harus inovasi dan harus kreatif mengemas produknya. Nah, yang dikemas ini bukan hanya produk, karena kan nggak mungkin dengan kreatifnya Pak Obed terus usul ke itu ya, ke Mr. Park. Tolong ya ini produknya dikemas, bukan. Dikemas semua kegiatan Anda. Dia mengemas kegiatan dia dalam koleksinya dia, dalam fotogridnya dia, ya semua kegiatan dia yang saya terima DWA-nya, beliau tampilkan, dia kirim ya. Nah, itu akan menyaring, akan menarik perhatian orang. Ini apaan yang dikerjain Obed ya? Bukannya dia udah pensiun. Ya, lah ini apa ya? Lihat dia serah terima koyonya ke itu yang orang yang datang, yang dia tempelin koyo, yang dia marketing plan, wah segala macam ya gambar dia ada. Orang akan melihat ini ngerjain apa? Orang akan bertanya. 100 orang membaca di Facebook dia baca, itu sama sudah bicara dengan 100 orang ya Pak Obed ya, sekali kita kirim ke Facebook ya. Nah, itu berarti Anda bicara dengan 100 orang. Nah, dari 100 itu akan berapa orang yang akan nanya? Pak Obed lagi ngapain? Ya, orang akan nanya. Nah, Anda kreatif lah untuk memancing semua kondisi supaya orang nanya. Kalau Anda hanya melakukan ini sembunyi-sembunyi, sebisanya orang nggak usah tahu saya lakuin apa, lah ya gimana teman-teman? Ya, jadi kita bisa lihat itulah salah satu contoh trendsetter. Jadi Anda nggak usah mikirin susah-susah. Wah, trendsetter tuh saya hafalin dulu ya Bu Ida. Satu, kata Bu Ida trendsetter. Caranya mengamati. Pemerhati, ini terus hafalin. Waduh susah Bu Ida. Nggak usah teman-teman. Trendsetter itu sangat sederhana. Anda kreatif aja terhadap apa yang Anda lakukan itu supaya orang tahu. Itu aja. Mau kemasnya bagaimana terserah. Ya. Nah, yang penting sesuatu yang positif dan menarik.
Karena kita ini sebisanya membawa hawa positif lah di luar sana. Janganlah semua amarah ya, piring pecah, kucing lompat di belakang dapur, ada piring Anda pecah 500 triliun. Teman-teman, hari ini ada peristiwa yang sangat mengesalkan saya. Banyak saya baca di tentang panjang dia cerita, nggak tahu apa yang dia itu. Tiba-tiba saya ada kucing belang 3 lewat lompat, itu rak piring saya pecah 3. Padahal piring itu saya belinya tahun sekian, tanggal sekian, di mana belinya, berapa. Wah, banyak orang seperti itu. Nggak perlu teman-teman ya. Nah, tapi yang positif Anda itu supaya orang melihat dan itu bisa memberkati orang. Yang dilakukan Pak Obed itu akan memberkati orang yang melihat dan bertanya yang akhirnya memutuskan bergabung di Atomi. Ya, kalau kucing Anda memecahkan piring Anda 3 tidak akan memberkati orang lain dengan membaca itu. Ya, oke, itu aja dari saya, Ida. Iya, luar biasa sekali ya teman-teman. Satu saja sebelum kita tutup ya Ika ya, kayaknya ya. Saya ingin pesankan ke teman-teman ya, di Atomi Anda harus bahagia. Kuncinya hanya itu. Ketika Anda merasa tidak bahagia, coba evaluasi. Kalau tetap tidak bahagia, berhenti Atomi itu lebih baik. Kenapa? Buat apa Anda mengerjakan bisnis ketika Anda menderita? Ya, jadi Atomi harus bahagia. Yang membuat bahagia itu siapa? Kita sendiri. Kita harus paham. Ya, kita harus paham, adakah yang salah, adakah yang keliru, baik melalui sistem yang kita kerjakan, ataukah diri kita sendiri, emosi kita sendiri, pikiran kita sendiri. Nah, ketika kita belum berdamai, kita belum merasakan damai sukacita sendiri, kita belum bahagia, maka saya jamin Anda akan kesulitan sukses di Atomi. Bukannya tidak bisa, tapi sulit. Karena apa? Anda sendiri sudah tidak trust dengan Atomi, Anda tidak bahagia, Anda tidak akan pernah menebarkan sesuatu yang positif. Nah, ini cikal bakal ya. Cikal bakal itu adalah ketika pikiran, kata-kata kita itu semua positif. Ya, hati kita positif, sikap kita positif. Maka semuanya akan menjadi positif dan baik. Nah, ini saja teman-teman. Jadi di Atomi harus bahagia ya. Oke, itu saja Ika, silakan kalau mau ditutup. Terima kasih sekali teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Kesimpulannya sudah kita dapat semua ya. Jadi kita memang harus bahagia di bisnis ini. Kalau Anda tidak bahagia, mari kita koreksi apa yang ada di diri kita yang perlu kita koreksi. Kenapa? Karena ini bisnis. Kalau Anda tidak bahagia, Anda harus tahu apa yang membuat Anda tidak bahagia. Karena dimanapun Anda berada, dimanapun bisnis yang Anda bangun, ya, Anda akan menemukan masalah yang sama. Kalau Anda tidak menemukan masalah yang sekarang membuat Anda nggak bahagia itu apa, dan Anda tidak memperbaikinya. Karena intinya di dalam bisnis sama, akan ada target, ada stres yang harus dihadapi, akan harus ada dealing dengan orang, ya, karena apapun bisnis Anda itu dealingnya sama orang. Karena perlu transaksi, bisnis itu berjalan teman-teman. Jadi harus ada komunikasi, membangun sesuatu, itu sudah seperti itu. Ya, jadi mari kita belajar. Oke, saya rasa materi hari ini sebenarnya sederhana tapi sangat penting untuk kita supaya kita bisa benar-benar lebih kreasi lagi, lebih inovasi lagi, lebih kreatif lagi mengemas kegiatan kita supaya orang lain tahu bahwa kita adalah seorang Atomians, ya. Oke, kita akan tutup dengan moto mungkin Bu Ida. Terima kasih Bu Ida, Bu Ika. Yuk, mari kita angkat tangan kita teman-teman. Semangat. Bu Ika, Bu Ida, Pak Mike. Oke, saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Menghargai semangat, menciptakan visi, ikuti keyakinan, ayo bisa. Semuanya, selamat siang. Terima kasih. Thank you. Selamat malam, Pak Obed. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Pak